Hello everyone. Pada tahap ini, kita akan membahas salah satu dasar yang sangat penting dalam belajar bahasa Inggris, yaitu mengenal jenis-jenis kosakata. Banyak pemula biasanya langsung fokus pada tenses atau aturan grammar yang terlihat rumit. Padahal, sebelum masuk ke sana, ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu fungsi kata di dalam sebuah kalimat. Dengan memahami jenis kosakata, kita akan lebih mudah menentukan kata yang tepat ketika ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Selain itu, pemahaman ini juga sangat membantu ketika menghadapi berbagai ujian bahasa Inggris seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, maupun ujian di sekolah. Karena banyak soal dalam ujian tersebut yang sebenarnya menguji kemampuan kita mengenali fungsi kata dalam sebuah kalimat. Secara umum, dalam bahasa Inggris, terdapat 9 jenis kosakata utama yang sering disebut sebagai parts of speech. Kesembilan jenis kata tersebut terdiri dari 5 kategori utama, yaitu noun, verb, adjective, adverb, dan preposition. Kemudian ada 4 jenis kata lain yang berfungsi sebagai pendukung dalam kalimat, yaitu determiner, pronoun, conjunction, dan interjection. Setiap jenis kata memiliki fungsi dan penggunaannya masing-masing. Ketika kita memahami karakter dari setiap jenis kata, maka kita akan lebih mudah menempatkannya secara tepat di dalam sebuah kalimat. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Noun, kata benda. Jenis kosakata yang pertama adalah kata benda, atau yang dalam bahasa Inggris disebut noun. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang, benda, tempat, hewan, atau sesuatu yang dapat kita bayangkan. Contohnya seperti teacher, student, book, cat, water, car, school, city, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, kata benda juga dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns, kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Contohnya seperti book, apple, chair, cat, car. Karena bisa dihitung satu persatu, maka kata benda ini memiliki bentuk tunggal dan bentuk jamak. Contoh kalimat, I have 3 books. Pada contoh ini, kata book berubah menjadi books karena jumlahnya lebih dari 1. Secara umum, untuk mengubah kata benda dari tunggal menjadi jamak, kita cukup menambahkan huruf S di akhir kata. Contohnya, book menjadi books, apple menjadi apples, car menjadi cars. Mudah ya teman-teman? Namun, tidak semua kata benda mengikuti aturan yang sama. Dalam beberapa kasus, ada aturan tambahan yang perlu kita perhatikan. Aturan penambahan ES. Jika sebuah kata benda berakhiran huruf S, SS, SH, CH, atau X, maka kita biasanya menambahkan ES. Contohnya, bus menjadi basis, class menjadi classes, box menjadi boxes, watch menjadi watches. Penambahan ES ini bertujuan agar kata tersebut lebih mudah diucapkan. Aturan perubahan Y menjadi IES. Jika sebuah kata benda berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y terdapat huruf konsonan, maka huruf Y berubah menjadi I lalu ditambahkan ES. Contohnya, baby menjadi babies, city menjadi cities, family menjadi families. Namun, jika sebelum huruf Y terdapat huruf vokal, maka kita cukup menambahkan S saja. Contohnya, boy menjadi boys, toy menjadi toys, key menjadi keys. Aturan perubahan F atau FE. Pada beberapa kata benda yang berakhiran F atau FE, huruf tersebut bisa berubah menjadi VES ketika menjadi jamak. Contohnya, leaf menjadi leaves, knife menjadi knives, wife menjadi wives. Namun, tidak semua kata mengikuti aturan ini, jadi beberapa kata tetap hanya menambahkan S. Contohnya, roof menjadi roofs, chef menjadi chefs. Irregular plural nouns. Selain itu, ada juga beberapa kata benda yang memiliki bentuk jamak yang tidak beraturan, yang disebut irregular plural nouns. Artinya, bentuk jamaknya tidak hanya menambahkan S atau ES, tetapi berubah bentuk sepenuhnya. Contohnya, man menjadi man, woman menjadi women,
child menjadi children, foot menjadi feet, tooth menjadi teeth. Karena tidak mengikuti pola umum, kata-kata ini biasanya perlu diingat secara khusus. Sekarang, kita masuk ke jenis kata benda berikutnya, yaitu uncountable nouns. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung secara langsung. Contohnya seperti water, rice, sugar, milk, information, dan advice. Contoh kalimat, I drink water every morning. Kalau kita perhatikan, dalam bahasa Inggris, penambahan huruf S biasanya digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Namun berbeda dengan uncountable noun, kata benda jenis ini tidak memiliki bentuk jamak. Kita tidak mengatakan 2 waters, 3 rices, atau 5 sugars, karena benda-benda tersebut biasanya dihitung menggunakan ukuran atau wadah. Misalnya kita mengatakan a glass of water, a bowl of rice, a spoon of sugar, a piece of information. Jadi gambaran sederhananya seperti ini. Jika bendanya bisa dihitung satu persatu, maka kita bisa menambahkan S ketika jumlahnya lebih dari 1. Namun jika bendanya tidak dapat dihitung secara langsung, maka biasanya kita menggunakan kata ukuran atau wadah seperti glass, bowl, piece, atau spoon. Pada video berikutnya, kita akan mulai membahas kata kerja atau verbs, yaitu jenis kosakata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau aktivitas dalam sebuah kalimat. Jadi, tetap stay tuned karena materi bahasa Inggris di channel ini akan terus diupdate secara berkelanjutan, supaya teman-teman bisa belajar secara mandiri, runtut, dan semakin memahami bahasa Inggris dari dasar.